Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Di hari ini akan membicarakan hal yang spesial karena biasanya kan nonton sama-sama itu Kak membahas mengenai film. Kita review film. Nah, di hari ini kita akan lebih banyak membahas kaitan antara film dan HI. Ya, Kak Bob. Nah, tapi sebelumnya mungkin boleh nih perkenalan dulu Kak Bob. Oke, teman-teman. Nama saya Zulhair Burhan. Yes. Tapi sehari-hari saya dipanggil Bobby. Lebih banyak orang mengenalnya dengan Bobby sih. Saat ini saya sehari-hari sebagai ketua program studi HI di Universitas Bosowa. Dan juga selepas kuliah itu saya aktif di sebuah komunitas literasi namanya Kedai Buku Jenny. Kira-kira dua itulah aktivitas saya belakangan ini. Oke, Kak Bob, jadi thank you so much. Ini juga aku senang sekali akhirnya bisa collab sama Prodi HI Unibos, karena menurut aku penting nih untuk berbicara film tidak hanya dari keilmuan film, tapi juga dari ranah keilmuan yang lain. Yes, karena ternyata film tuh spektrumnya banyak kan ya, Kak Bob. Kalau kita bicara film itu bukan hanya masalah dia sebagai seni, tapi dia bisa kita lihat juga dari sudut pandang yang lain, misalnya isu-isu sosial, ataupun mengenai hubungan internasional. Nah, sebelumnya mungkin Kak Bob, aku pengen sebelum kita mulai nih membahas hal-hal yang lebih serius mungkin ya. Mungkin kita mulai dulu dari gini Kak Bob. Sebenarnya kalau secara keilmuan sekarang ya Kak Bob, posisi film itu sebagai pop culture sebenarnya dia ada di kajian mana sih Kak Bob? Sebenarnya kan kalau kita mau lacak toh, studi popular culture itu dia memang punya rumpun studinya sendiri. Dan misalnya kalau di universitas itu dia biasa dekat dengan studi budaya. Jadi turunannya ada budaya populer seperti itu. Tapi dalam perkembangannya kan ilmu sosial atau ilmu apapun sekarang memiliki irisan dengan banyak studi gitu. Jadi tidak ada lagi studi sendiri sekarang itu yang berdiri sendiri, pasti memiliki irisan dengan studi yang lainnya. Termasuk studi tentang budaya populer atau popular culture. Jadi di rumpun ilmu politik sebenarnya sebenarnya di studi-studi di luar sudah cukup lama mengenalnya, tapi saya kira di Indonesia mungkin kalaupun ada dia misalnya membahas tentang politik budaya populer itu masih dibahas di studi budaya atau studi budaya populer, tapi konteksnya lebih dominan membahas tentang budaya populernya dan irisannya dengan kekuasaan misalnya. Tapi kemudian dalam perkembangannya sebenarnya misalnya langsung ke studi HI itu sejak berapa tahun terakhir itu saya sempat ada studi begini, jadi saya nemu studi tentang popular culture and war politics. Jadi dia bicara tentang bagaimana hubungan atau irisan antara budaya populer di satu sisi dengan dan di sisi lain tentang politik global seperti itu. Bagaimana kemudian keduanya beririsan, walaupun ini apalagi di Indonesia dia belum terlalu terlalu banyak dikaji seperti itu. Kalaupun ada, dia masih di permukaan seperti itu, membahas film tapi belum secara spesifik gitu ada kajian atau studi yang banyak membahas tentang itu. Kalau bahas budaya populer atau kebudayaan selalu misalnya dihubungkan sama diplomasi budaya gitu, belum dalam konteks yang lebih spesifik tentang politik budaya populer dan hubungannya dengan politik global kayak gitu. Apalagi kalau kita bicara film Kak Bob ya, itu kan biasanya kajiannya lebih dekat sama komunikasi kan. Betul. Jadi kayak biasa kalau kita bicara film orang bilang ini anak HI anak komunikasi gitu kan. Padahal atau misalnya cukup erat. Iya, atau misalnya dulu misalnya saat saya satu itu ada studi komunikasi politik internasional. Paling di situ gitu. Tapi selalu masih dia hanya sebagai tools gitu. Film sebagai tools, belum sebagai esensinya. Benar. Nah, studi-studi tentang popular culture and war politics, khususnya yang membahas tentang film, produk visual yang lainnya itu mencoba mendudukkan, walaupun tidak mudah ya, karena kita berhadapan dengan perspektif, cara pandang
dengan terhadap studi yang relatif established gitu. Ketika ada yang baru gitu, ya mungkin tidak semua langsung, yuk Kak, bisa Kak? Gitu-gitu. Iya, Tapi benar. saya senang sih mencobanya saja terus gitu. Oke. Nah, kalau untuk di Prodi HI Unibo sendiri nih, Kak Bob, so far film ini digunakan sebagai apa gitu? Apakah dia masuk sebagai istilahnya satu media untuk belajar, atau misalnya ada terobosan baru nih, Kak Bob? Misalnya kita ambil film itu sebagai, istilahnya gini, film as a medium to introduce about international relations misalnya. Apa gimana, Kak Bob? Boleh diceritakan dikit nggak? Secara umum cara pandangnya kayak begitu sebenarnya. Jadi film as a tools, as a medium gitu to introduce studi politik global atau hubungan internasional. Tapi kemudian prinsipnya kayak begini. Jadi berkembangnya studi popular culture and war politics itu sebenarnya karena berangkat dari kayak kebosanan mungkin ya gitu, mendekati studi ini dengan model, dengan cara yang begitu-begitu saja gitu. Benar. Seperti itu. Padahal faktanya realitas yang kita amini sebagai kebenaran misalnya tentang politik global, fenomena global itu datang ke kita lewat produksi visual loh. Benar. Seperti itu. Dulu lewat koran, televisi, dan kemudian dalam perjalanannya lewat film, lewat musik. Dan kita amini itu sebagai sesuatu yang kita percaya bahwa di sana itu terjadi itu dari video klip yang kita lihat, dari film yang kita lihat, makanya itu yang kemudian menjadi semacam trigger bagi mereka para penstudi popular culture and war politics itu untuk menyuguhkan, penting loh, menyuguhkan budaya populer khususnya film gitu, tidak hanya sebagai medium akhirnya gitu. Walaupun masih banyak yang di tahapan awal seperti itu, tapi kemudian sekarang lagi perdebatan sih gitu, bagaimana betulkah bisa ini, bisa dan seterusnya. Ya, tapi posisinya kayak begitu di awal. Benar-benar. Apalagi kan kadang-kadang kita mungkin secara nggak sadar ya Kak Bob, kita bisa mengamini satu nilai setelah kita menonton satu produk audiovisual, ya kan? Jadi kayak kadang-kadang tuh kita kayak, ini tuh bukan sesuatu yang familiar, tapi karena kita nonton, karena kita lihat ada produk yang masuk gitu, istilahnya kita jadi, ada ya orang yang kayak gini ya. Kemudian akhirnya kita berusaha untuk cari tahu nih lebih lanjut, ini bener nggak sih kayak gini? Apalagi ya Kak Bob, ini aku secara pribadi, kalau kita nonton film yang udah ada kata-kata based on the true story, nah itu kita biasanya jadi lebih percaya bahwa oke, beneran nih, fenomena ini lagi ada nih, ternyata ada orang lain yang merasakan ini, gitu kali ya Kak Bob ya. Betul. Bahkan di turunan budaya populer culture and war politics itu ada sekarang itu sudah ada studi yang spesifik membahas visual and global politics kayak gitu. Jadi misalnya kayak begini, seperti yang saya bilang tadi, klaim kita misalnya terhadap Palestina, tidak banyak dari kita yang serius membaca sejarah Palestina, konflik Palestina, tapi almost of us itu mempunyai klaim terhadap isu di Timur Tengah misalnya, semuanya karena visual. Yes, karena kita melihat ada sesuatu. Kita tidak baca loh. Kita tidak banyak dari kita yang benar-benar membaca, mulai dari tentang tanah yang dijanjikan dan seterusnya gitu sampai isu yang terbaru gitu misalnya. Tapi semuanya lewat visual, lewat lagu. Ketika ada peristiwa di sana, televisi datang menyuguhkan kita produk visual yang kemudian kita internalisasi. Ini yang terjadi kayak gitu. Benar-benar. Itu yang menunjukkan betapa pentingnya popular culture, film, produk visual, dan seterusnya. Kalau gini, mungkin aku pengen bagi cerita sedikit ya Kak Bob. Aku kan waktu kuliah S2 tuh belajar soal film gitu. Nah, aku tuh mengkaji 3 hal sebenarnya soal film. Satu, dia sebagai produk industri Kak Bob. Jadi kita akan berbicara tentang sukses nggak sih secara komersial. Ini akan mendatangkan keuntungan berapa sih. Nah, di situ kan udah masuk juga sebenarnya kajian-kajian HI sih Kak Bob, kayak hubungan gitu. Ketika kita bicara misalnya film sebagai industri, berarti kita akan bicara soal ekspor impor. Betul, kan, pasti, ekonomi politik kan? Ya. Benar, kita akan bicara dalam perspektif EPI, yang mana di dalam HI kan juga EPI itu istilahnya bisa disebut akar kan Kak Bob. Itu merupakan tradisional, studi sangat tradisional. Cuma bedanya adalah EPI yang kita bahas cara dalam pandangnya. Benar, audio visual. Nah kemudian setelah itu Kak Bob, selain masalah industrinya, aku juga belajar mengenai
kalau kita bahas sedikit mengenai masalah workernya, Kak Bob, ini juga salah satu isu sebenarnya. Bagaimana sih sebenarnya pekerja film gitu? Nasibnya secara strata isu sosial kan cukup banyak, Kak Bob. Even kayak di industri-industri settle film gitu, sebenarnya pekerja film tuh nasibnya nggak secemerlang yang kita lihat. Bayangkan gitu. Yes, ada banyak sebenarnya masalah-masalah yang muncul, Kak Bob. Dan yang salutnya itu adalah ternyata sudah banyak researcher yang mencoba untuk melihat film itu dari berbagai perspektif. Dari berbagai sudut pandang. Jadi bukan hanya sekedar, kan kalau misalnya di kajian komunikasi film tuh biasa kayak kajian semiotika. Kan masih gitu tuh. Nah, sekarang tuh udah enggak, Kak Bob. Itu kayak emang udah semakin berkembang. Orang semakin melihat tuh kayak film tuh bukan hanya sekedar ini artinya apa, kalau kita pakai baju apa artinya apa, pesannya apa. Benar. Nah, termasuk akhirnya kita sampai mungkin, Kak Bob, ke dalam bagaimana kemudian ada isu-isu HI yang akhirnya diangkat dalam satu film. Gitu. Diangkat dalam banyak sekali menurut aku, bahkan negara-negara tertentu ya, Kak Bob, itu sejarah awalnya ya, dari yang aku baca, itu tuh menggunakan film sebagai propaganda. Even Indonesia kan pernah juga menggunakan itu sebagai propaganda. Ya, let's say G30 SPKI ya, Kak Bob. Nah, itu adalah salah satu film yang kalau kita baca dari sejarah film itu sendiri di Indonesia ya, Kak Bob, itu sangat erat kaitannya dengan film as a propaganda. Nah, sekarang di sini aku cuma pengen ini, Kak Bob, mengelaborasi kira-kira sejauh mana film dan produk audiovisual itu sebenarnya bisa membantu kita untuk mengembangkan pemahaman kita mengenai isu-isu HI, terutama isu-isu sekarang nih, Kak Bob. Kalau kita bicara isu sekarang kan itu berarti udah masuk gender, lingkungan, dan lain-lain. Itu gimana sebenarnya, Kak Bob? Jadi ada buku itu judulnya Resounding Global Politics apa gitu. Tapi itu tentang musik sebenarnya, musik dan HI gitu. Jadi itu saya cari semua berapa teman yang studi di luar itu, saya minta dicarikan gitu. Sampai suatu pagi seorang teman gitu, dosen di Unsulbar, dosen HI, dikirimkan filenya gitu. Saya senang sekali gitu. Nah dari situ kemudian saya lacak gitu. Oh ternyata ini ada payungnya gitu, popular culture and war politics gitu. Jadi di situ baca film, mural, segala macam, dan irisannya sama studi HI seperti itu, visual dan seterusnya gitu. Nah dari sana kemudian itu jadi mata kuliah pilihan di HI Unibos, budaya pop dan politik global seperti itu. Berarti mahasiswanya Kak Bob tuh bebas ya? Pop culture-nya tuh bebas ya? Mau kaji apa ya? Film, musik, gitu, karya visual yang lainnya. Makanya kita pilih yang kira-kira relatif dekat sama teman-teman mahasiswa gitu. Makanya tahun lalu itu tugas akhirnya itu kita buat namanya pameran di kelas. Jadi dulu saya selalu membayangkan itu buat gigs di dalam kelas gitu, panggil band gitu, kayak seru saja gitu. Sayang tahun ini pandemi, harusnya volume yang kedua gitu. Tahun lalu itu jadi tugas akhirnya itu akhirnya ikut beberapa mata kuliah yang memang itu sudah lazim berapa tahun terakhir. Misalnya tugas akhirnya teman-teman disuruh buat karya visual gitu dan seterusnya gitu. Dan kemudian tahun lalu itu dipamerkan di di pameran kelas itu. Nah dari sana kemudian saya coba mencari tahu sebenarnya dalam konteks film khususnya seperti apa sih. Jadi banyak sekali literatur itu yang bahas using movie to teach international relations misalnya kayak gitu. Nah, itu banyak. Karena di luar juga udah sering kepake tuh metode itu, Kak Bob, benar. Jadi saya nemu itu dan kira-kira dia bilang ada satu literatur yang saya pakai itu. Jadi dia bilang ada 4 hal yang yang bisa untuk mendudukan apakah benar film punya irisan dengan studi HI. Pertama itu film, dengan menggunakan film itu kita bisa khususnya proses belajar mengajar itu bisa portraying history gitu. Jadi mendudukkan konteks sejarah tertentu, dan itu kan banyak sekali film yang membahas tentang itu. Tapi konteks itu masih kira-kira menggunakan film sebagai medium untuk memperkenalkan periode tertentu dalam khususnya perkembangan politik global seperti itu. Kemudian yang kedua itu seperti yang Ayu bilang tadi, film kemudian mengantarkan kita atau berbicara, mengajak kita berdiskusi, berbicara tentang isu-isu politik tertentu. Itu banyak. Zaman S1 itu kita punya list di himpunan dulu, list film yang harus kau nonton gitu tuh, yang
Anda harus nonton sebagai anak HI di awal. Misalnya yang saya ingat itu misalnya ada film Hotel Rwanda. Yes. Hotel Rwanda itu based on true Zamanku story. masih kedengeran tuh, Kak Bob. Yang cerita tentang konflik horizontal di Rwanda antara suku Tutsi dan Hutu gitu, yang kemudian terjadi genosida kan, seperti itu. Itu dia bahas di situ, di film itu banyak dia bahas genosida, dia bahas humanitarian intervention, dia bahas tentang PBB dan seterusnya gitu, dia bahas tentang bagaimana praktek kerja-kerja humanitarian action itu tidak semudah kalau kok iba kok terhadap satu negara atau satu suku kemudian datang kok bisa menyelamatkan mereka, ternyata enggak gitu. Ada resolusi yang harus kau tepati gitu dan seterusnya. Dan film Hotel Rwanda itu cerita dengan sangat oke gitu tentang banyak sekali isu gitu. Cerita tentang perempuan dalam konflik dan seterusnya gitu. Seperti yang Ayu bilang tadi, dia menjadi kuat memang kalau based on true story gitu. Yes, soalnya kalau udah embel-embel based on the true story itu pasti orang itu kayak sudah, wah gitu. Dan itu misalnya dipakai juga misalnya di mata, karena kita kurikulum 2018 lah itu yang merubah banyak hal gitu di HI Unibos, lebih jadi mendekatkan mungkin 2 tahun belakangan kali ya, Kak Bob ya. Misalnya kita punya mata kuliah humanitarian action itu kemudian dekat gitu, dikenalkan kan agak susah karena mata kuliah itu sebenarnya praktek gitu. Jadi misalnya kalau kau berada di daerah konflik dan segala macam, yang paling dekat menggunakan visual dong gitu. Ketika ada atau menghadirkan memang mereka yang yang punya kapasitas tentang itu, dan banyak studi-studi yang lainnya juga yang itu yang kedua. Jadi pertama tadi portraying history, kemudian memperkenalkan, mengajak dialog, diskusi tentang isu-isu politik global tertentu. Kemudian melalui film kita diperkenalkan dengan banyak sekali narasi-narasi besar, misalnya tentang anti-Amerikanisme, anti-globalisasi. Itu benar. Zaman S1 zaman S1 itu saya dikasih nonton film yang cerita tentang bagaimana Amerika itu tahun 99 kaget karena ada demo yang tidak pernah dia sangka sejak berakhirnya Perang Dingin yang menolak perdagangan global. Seperti itu. Itu film dokumenter yang banyak sekali gitu cerita tentang pertemuan WTO yang setiap 2 tahun itu, dan saat itu di Seattle. Itu terkenal banget itu film itu, jadi zaman maba kita dikasih kenal, dan kemudian di situ nih karena ada anti WTO, anti globalisasi dan segala macam. Makanya zaman S1 itu kita bikin HI Fest dan segala macam, itu semangatnya itu, dan itu kita reproduksi, afirmasi nilai-nilai itu, apalagi kalau bukan dari produk visual gitu. Padahal mungkin bukunya belum baca kali ya, betul, ya. Nanti bukunya setelah belum itu hatam, gitu kan. Dan saat itu kan buku HI di eraku tuh buku HI tidak sebanyak sekarang secara kuantitas gitu. Jadi praktek misalnya ada teman dia kebetulan anak-anak punk gitu, kemudian dia punya film dokumenter, karena salah satu penggeraknya itu di aksi-aksi Seattle itu ada namanya kelompok Black Bloc. Jadi itu anarko gitu. Kemudian banyak saya terlibat di situ, dan ini Bob saya punya film dokumenter gitu tentang peristiwa itu. Jadi film juga memperkenalkan kita dengan narasi-narasi besar gitu. Tidak hanya yang anti tentunya gitu, yang pro terhadap fasisme misalnya, atau gagasan-gagasan yang lain yang di studi kita atau di studi HI itu dia jadi kayak narasi yang ada di babon gitu, buku-buku yang dari tahun kapan gitu, yang mungkin sering ada di skripsi kita tapi kita nggak pernah nemu gitu bukunya gitu. Kita dari satu skripsi ke skripsi lain gitu tapi tidak pernah nemu gitu. Nah, produk visual seperti film kemudian memperkenalkan kita dengan narasi itu. Dan yang terakhir di literatur yang saya baca itu dia bilang melalui film kita sebenarnya seringkali diajak untuk mengkritik misalnya atau mengafirmasi perspektif tertentu gitu dalam studi HI gitu. Dan kalau film tuh sah-sah aja kan ya, Kak? Betul. Maksudnya kita nggak bisa ngatur misalnya orang ini tuh harusnya pakai value B misalnya, C, D gitu. Nah, kita nggak bisa akses itu. Makanya bedanya menurutku yang belajar gitu, misalnya kayak kita penstudi HI gitu tuh, kau kan harusnya, apalagi kalau sudah kuliah 2-3 semester, 4 semester gitu, kira-kira kau punya standing position terhadap perspektif tertentu gitu toh. Nah, ketika kau disuguhi film, kayaknya realis sih ini gitu. Kau yang misalnya kau yang mendaku sebagai
penganut liberalisme misalnya, jelas akan mengajukan kritik dong. Seperti itu. Ya. Apalagi kalau kau strukturalis gitu, yang semua kau kritik gitu tuh. Benar. Pokoknya lihatnya dua kelas gitu betul. kan. Gitu, jadi menarik. Makanya kemudian menarik sekali menjadikan film menjadi itu. Karena saya menemui misalnya 2 tahun terakhir mengajarkan budaya populer dan politik global itu, ada misalnya mahasiswa yang sama sekali kalau konteks teks misalnya selama ini gitu kayak pasif gitu dalam kelas, tapi ketika menggunakan medium visual seperti film, kemudian mereka justru tertrigger gitu. Jadi lebih kayak ini setiap hari gitu saya nonton gitu. Oh, HI pada ini gitu tuh seperti itu. Dan dia kalau kalau tujuannya salah satunya untuk men-trigger mahasiswa, saya kira visual jagonya sih, saya kira. Yes. Berarti memang ada komparasi ya, Kak Bob, antara kalau kita menggunakan ya metode belajar dulu nih, yang benar-benar baca buku ini ya, diartikan dari halaman sekian ke sekian, dengan ketika menonton film, itu berarti ada istilahnya ada bridging kali ya, Kak Bob, antara teori dengan prakteknya gitu. Jadi kita bisa lihat secara langsung gitu. Ini gimana sih sebenarnya yang disebut dengan game teori misalnya, atau liberalisme misalnya, dan lain-lain. Saya dulu tuh di S1 ada film itu. Ini based on true story, mungkin pernah kau nonton. Beautiful Mind. Oh iya dong, John F. Nash. Iya. Yes. Deh itu sampai sekarang. Kalau saya jelaskan teori game di kelas gitu, saya pakai pasti teori itu yang mereka sedang mendekati satu cewek di bar itu. Kemudian John F. Nash itu cerita tentang teori game. Jangan dekati si objeknya gitu, dekati teman-temannya gitu. Itu kemungkinan untuk dapat itu. Jadi betapa melengket sekali di kepala itu karena apa yang kau tonton gitu. Nah itu menurutku selain yang tadi gitu, saya kira melalui film peserta didik itu atau mahasiswa memiliki pengalaman belajar yang berbeda gitu, dan itu penting. Akan lebih mengakar, teringat gitu ketika misalnya dia belajar game teori misalnya. Dulu saya belajar game teori itu pakai film ini gitu, ketimbang misalnya yang kusuguhkan teks gitu. Walaupun saya juga ingat teks tentang game teori itu ada dosenku dulu S1 itu dia dikte gitu. Game teori adalah dan itu masih ada catatanku sampai sekarang gitu. Yes. Padahal kalau kita misalnya nih ya, Kak Bob, misalnya ada orang bilang, oh berarti film HI ini, film-film yang mengangkat tema HI itu berarti harus ada HI-HI-nya. Padahal Beautiful Mind itu kan enggak kan? Kak Bob, bener kan? Tapi dia membahas game teori loh, salah satu hal yang penting. Makanya yang tadi di awal tadi, portraying period gitu, history gitu. Jadi misalnya Beautiful Mind itu konteksnya kan perang dingin gitu. Masa perang dingin, jadi orang masih kantor propaganda dan segala macam gitu. Betul. Jadi itu juga jadi menarik gitu kan. Akar studi HI itu kan sebenarnya sejarah gitu tuh. Sejarah gitu, orang dulu awalnya masuk di rumpun studi sejarah dan kemudian orang mulai berpikir kenapa ada yang berperang. Nah, baru mulai tuh orang ada pada sebabnya, ada sebab orang berperang. Nah, disitulah cikal bakal muncul studi itu. Nah, makanya menjadi tetap penting sih mengetahui konteks periode di mana peristiwa itu terjadi, dan film kan selalu dengan lihai gitu menyuguhkan itu gitu. Yes, betul-betul. Dan mungkin balik lagi ya Kak Bob, film itu kan gini, kita nggak bisa lihat dia hanya dari satu sudut pandang. Betul. Meskipun sebenarnya si pembuat film itu pasti punya value tersendiri dong, yang bisa jadi berbeda sama kita sebagai penonton. Yang interpretasi ya. Benar. Nah, oleh karena itu sebenarnya gap antara value-nya si pembuat sama gap antara dengan si yang menginterpretasikan, padahal di situ kan harusnya menariknya, di situlah harusnya ilmu HI bermain gitu kan. Betul. Karena kita berusaha untuk mengisi, ada gap misalnya, oh kita percayanya value-nya A nih, tapi film ini suguhinya B. Kira-kira apa sih kekurangan dari value yang ada gitu, melalui perspektif A misalnya. Kan kayak gitu ya Kak Bo? Iya, makanya kan sebenarnya posisinya sama ketika kau disuguhi peristiwa atau fenomena HI secara teks gitu. Kau akan kebingungan sebagai penstudi HI, paling tidak yang saya tahu ini sedikit ya. Kau akan kebingungan tentunya kalau kau tidak memiliki perspektif tertentu untuk mendudukkan di mana kau berdiri, kemudian atas nama value apa kau berargumentasi. Seperti itu sama. Posisinya jadi nonton
film mungkin kok akan disuguhi hal-hal yang yang nampak gitu. Ini terjadi misalnya ada saya nonton atau seri yang mana itu di filmnya apa ini yang mutan-mutan ini. Oh iya tahu Kak Bob, tapi lupa judulnya. Aduh. Nah, itu ada peristiwa itu ada tokohnya gitu. Dia berada di situasi ketika krisis 1930-an yang Great Depression itu. Gitu. Kemudian dia datang di pelabuhan, kemudian dia mau cari kerja dan di situ muncul kekuatannya gitu. Itu cerita tentang superhero loh. Tapi kalau kita lacak gitu, itu dia bicara tentang periode tertentu gitu. Jadi dia suguhi kita momentum-momentum. Jadi 1929, 1930 itu kan tidak ada yang tidak tahu itu Great Depression, krisis yang terbesar yang pernah dihadapi oleh dunia, dan saat itu pekerjaan sangat sulit sekali, dan itu disuguhkan lewat film-film superhero gitu dan seterusnya gitu, yang kalau kita punya bekal studi HI menurutku menarik gitu, karena kita semakin mengafirmasi bahwa periode itu konteksnya itu memang seperti ini. Yes, betul sekali sih Kak Bob. Jadi emang kalau kita berbicara film sebagai media di mana ada isu-isu HI, itu tuh sebenarnya bukan hanya berbicara soal negara ya Kak Bob. Kadang-kadang individu-individu tertentu itu bisa membawa, istilahnya dia bisa membawa nilai-nilai HI sebenarnya. Ada kisah-kisah HI, ada teori-teori HI gitu. Kalau aku sih ya Kak Bob, mungkin karena cenderung lebih banyak nonton film Asia gitu kan. Aku bisa bilang bahwa sangat banyak film-film Korea nih, misalnya Kak Bob, yang berbicara mengenai, sama yang kayak Kak Bob bilang tadi, dia berbicara mengenai periode tertentu, gitu. Nah, kalau misalnya kayak film Taxi Driver, yang udah pernah aku review juga, Taxi Driver, itu kan berbicara mengenai gimana nih kisah jurnalis asing mau masuk meliput kegaduhan gitu kan, yang terjadi pada saat itu. Nah, kalau kita lacak sejarahnya, itu kan ternyata ada demokratisasi di situ kan, Kak Bob? Proses demokratisasi. Ada proses demokratisasi. Benar. Nah, dari situ kan berarti ini bisa lihat nih, oh ternyata modelnya kayak gini nih, gitu. Kemudian kalau misalnya ada lagi satu film tuh, Kak Bob, dia berbicara mengenai pembunuhan presidennya Korea Selatan di tahun 1979. Itu judulnya The Man Standing Next. Nah, di film itu, Kak Bob, itu ada ternyata masalah Korea Gate. Nah, Korea Gate itu kan berkaitan dengan dengan relasi antara Amerika Serikat dan Korea Selatan. Jadi emang apa ya Kak Bob, kita bisa bilang bahwa itu sebenarnya banyak banget di film. Banyak sekali, bukan hanya misalnya persoalan perang atau diplomasi, bukan hanya persoalan misalnya bagaimana satu negara menjalin hubungan diplomatik, tapi ternyata ada istilahnya gini Kak Bob, ada background information yang ketika dia dibawa dalam film, dia dijadikan satu unsur dalam film, ternyata itu bisa dilacak kehayannya. Betul. Ya, Kak Bob, bahkan sebenarnya asal-usul sehingga studi seperti popular culture and war politik itu muncul, justru karena selama ini pendekatan terhadap studi HI itu sangat state-based gitu. Sangat didominasi negara seperti itu, sehingga padahal, walaupun kita selalu mengamini bahwa pasca Perang Dingin, kemudian aktor itu tidak hanya negara, tapi dalam prakteknya, kita masih terlalu bertumpu. Lihat deh, postur mata kuliah HI kita itu. Gitu. Masih sangat government to government mungkin ya. Betul, seperti itu. Walaupun kita tidak mengakuinya gitu, tapi seringkali masih terlalu, konsekuensinya kemudian seringkali kita jadi samar gitu melihat bahwa praktek HI itu sebenarnya surrounding us gitu, ada di sekitar gitu. Benar. Yang mulai kau bangun, yang mulai kau bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu, itu peristiwa HI semua yang kau lewati gitu. Kau bangun langsung kau periksa HP-mu gitu, kau terkoneksi dengan orang semesta gitu. Gitu. Atau seperti kau mau tahu gitu apa yang terjadi di belahan dunia mana segala macam, atau HP yang kau pakai itu produk dari negara mana dan segala macam, yang akhirnya kita bisa diantar kepada studi misalnya di politik sekarang itu ada daily politics gitu. Jadi bagaimana praktek politik global itu kemudian mempengaruhi praktek politik keseharian tak gitu. Misalnya sekarang orang lazim berkebun misalnya, atau banyak aktivitas-aktivitas rumahan yang sebenarnya kalau kita lacak itu sebenarnya
lama sekali jadi bagian dari gerakan politik keseharian misalnya. Supaya kau tidak terlalu bergantung sama MNC yang menguasai dari hulu ke hilir pangan misalnya. Kenapa kau tidak menanam sendiri? Itu kan isu gerakan lama sekali gitu yang kita lakukan sekarang, tapi kalau kita lacak sebenarnya itu belajar HI seperti itu. Benar. Atau ada etos, nilai-nilai misalnya nilai-nilai kolektivisme atau nilai-nilai yang lain yang bicara tentang common goods gitu, kebaikan bersama yang sebenarnya juga ada di studi kita. Nah, saya lebih hero sebenarnya di urusan yang seperti itunya. Kan seringkali misalnya kalau kita bicara proyek perdamaian, kan seringkali kita dihantar pada situasi yang jauh di sana gitu. Bener, kayak nggak deket sama kita gitu loh. Seolah-olah konflik itu hanya ada di sana, padahal ada dekat-dekat kita yang membutuhkan resolusi konflik gitu. Studi HI lagi gitu. Berarti memang dalam keseharian tuh banyak ya, HI itu banyak ya, Kak Bob. Itu yang mendasari kenapa studi-studi visual dan politik global, film and global politics itu menurutku menjadi relevan gitu. Karena diantar kita kepada daily politics yang ada di sehari-hari dan segala macam yang saya tuh selalu bilang di awal anak-anak belajar HI itu di pengantar HI, tujuanmu belajar HI itu oke lah, kok kelak bercita-cita jadi apa di duta besar negara mana gitu, nggak ada masalah dengan itu, monggo gitu, itu cita-cita dari tahun kapan gitu. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kok kayak dia bilang itu di lagu Heal the World itu. Iya. Kau menghidupi dunia gitu. Benar. You get involved dalam project-project untuk hal-hal baik gitu. Project untuk dunia yang lebih baik yang ada di sekitarmu itu lebih penting. Gitu, bayangkan setiap tahun kita menerima mahasiswa yang belajar itu, tapi kalau perspektifnya kemudian hanya perspektif yang tentunya tidak salah dengan itu tentunya gitu tuh. Tidak ada yang salah, tapi saya membayangkan semua punya perspektif tentang dunia yang lebih baik, tapi dalam konteks yang lebih mikro dan segala macam. Kayak menarik sekali studi ini. Dan produk-produk visual itu, seperti film khususnya, kan seringkali punya value yang kayak begitu, toh gitu. Yang bisa, ada film, saya nonton juga ini zaman mahasiswa. Pernah nonton gini nih, Constant Gardener? Nggak nonton, tapi pernah dengar, Kak Bob. Iya, itu menarik. Jadi ada anak HI gitu, mau sekali ke Afrika gitu, dan nikahi duta besar. Dan nikahi, itu bukan true story gitu, tapi keren sekali itu film gitu. Ya, berarti memang di sini kita bisa lihat ya, Kak Bob, keterkaitan yang begitu erat antara film sebagai produk audiovisual dengan proses diseminasi nilai mungkin. Betul. Ya, Kak Bob. Setuju. Jadi ada banyak sekali irisan-irisan dalam film itu yang ketika kita lihat ternyata ini ada ini bahas ini gitu loh. Makanya mungkin aku bisa bilang kayak gini kali, Kak Bob. Mungkin di saat sekarang itu kalau kita bicara dalam konteks HI, dia itu jadinya punya layer, ya nggak sih, Kak Bob? Bukan hanya masalah tradisional issue aja, tapi ada contemporary issue yang bahkan muncul dari individu-individu tertentu yang bisa jadi digambarkan dalam film. Dan seperti yang Ayu bilang di awal, film itu sendiri adalah isunya gitu. Jadi tidak hanya apa yang disuguhkan di film gitu, tapi film itu sendiri konteksnya the political economy of film Korea misalnya gitu toh. Bagaimana dia mengekspansi tidak hanya nilai yang dia suguhkan ke kita, tapi kemudian habit, kebiasaan-kebiasaan yang kita afirmasi jadi kayak itu nih daily routine gitu tuh, padahal itu semua kita afirmasi dari apa yang kita konsumsi secara visual gitu. Betapa visual itu kemudian kalau dia bilang Gramsci itu proses hegemoni, sekarang mungkin yang kontemporer lewat visual sih gitu. Benar. Kok amini semua apa yang kau nonton di drama dan segala macam gitu. Karena lebih ini kali ya, Kak Bu. Internalisasinya lebih benar. Jadi kita lebih mudah terekam gitu. Adegan-adegannya terekam. Mungkin karena itu kalau kita misalnya nih yang kemarin nih Kak Bob banyak banget kan yang bilang jangan nonton Joker, itu bisa mempengaruhi psikologi. Ya karena memang kita ingat gitu kan. Betul. Benar. Kita bisa mengingat value di dalamnya. Kita bisa istilahnya kayak itu dia yang aku bilang tadi di awal Kak Bob. Kita bisa tiba-tiba mengamini sesuatu yang sebenarnya bukan kita.
gitu. Betul. Hanya karena kita menonton film, karena kita merasa bahwa ini relevan nih atau ini bagus nih gitu. Nah, sekarang Kak Bob, mungkin aku pengen agak geser sedikit. Jadi so far nih ke depannya, kira-kira apakah kajian film ini, mungkin Kak Bobi punya perspektif, karena sampai sekarang pun masih berkecimpung di HI. Ada nggak sih perspektif bahwa one day film ini di istilahnya kajian HI khususnya di Indonesia nih Kak Bob, kira-kira ada terobosan baru apa sih terkait dengan film ini? Untuk menjawab itu saya mau cerita gitu apa yang kami lakukan 2 tahun terakhir gitu. Jadi saya tahun lalu itu ada peristiwa menarik sekali gitu karena saya juga ngajar pengantar HI gitu di semester pertama gitu. Jadi salah satu tujuan pembelajaran itu outcome learning-nya itu belajar pengantar HI adalah kau mengenali peristiwa HI yang terjadi di sekelilingmu di Makassar mo. Jauh-jauh gitu kok kalau kau mampu ke Amerika dulu kali ya kalau kau kenali yang ada di sekitarmu itu menurutku modal baik sekali gitu untuk melanjutkan studi ini. Kan sering kali banyak orang belajar masuk ke HI itu bukan karena benar-benar cinta yang tulus gitu. Masih sampai semester 3 masih meraba-raba kenapa saya masuk HI ini gitu tuh. Atau bahkan mungkin masih mikir ini tuh sebenarnya apa sih? Ini mau belajar apa sih? Saya bakalan jadi apa dengan studi ini gitu. Tapi itu kemudian pokoknya prinsipnya kau mengenali. Nah, bagaimana caranya gitu? Saya tidak mengajak mereka misalnya riset atau apa buat teks tulisan dan segala macam. Saya mengajak mereka buat proyek film dokumenter gitu. Walaupun secara teknis tentu akan bermasalah sekali gitu tuh. Secara teknis buat filmnya gitu. Tapi bukan itu poinnya gitu. Goalsnya kan bukan pengen jadi filmmaker kan, bahwa kemudian setelah itu kayaknya menarik menang Eagle Award menang apa gitu kan, enggak, goalsnya kenapa saya memilih film gitu karena saya yakin benar generasi sekarang adalah generasi visual. Mereka menggenggam setiap hari, dia rekam dirinya, keluarganya, teman-temannya, semua mau dikasih tahu ke dunia bahwa I'm here. Iya, I'm here, I'm doing this gitu. Seperti itu. Saya percaya sekali generasi ini hanya urusan bahwa ada yang lebih pintar editing, ada yang ya standar editingnya gitu. Ada yang pintar nih pakai aplikasi, ada yang masih pakai aplikasi yang sudah ada di handphone dan seterusnya gitu. Tapi saya percaya mereka generasi visual dan harusnya kita manfaatkan potensi itu untuk mengajak mereka belajar gitu hal yang lain gitu. Dalam hal ini studi HI. Nah, makanya mereka dibuatkan dan sumpah keren sekali. Secara teknis sekali banyak masalah, tapi mereka ada misalnya yang cerita tentang apa lagi nih, mie anto. Ya itu kan turun temurun itu, kemudian cerita tentang etnis Tionghoa yang turun temurun, kemudian bagaimana cara beradaptasi dengan warga lokal melalui kuliner. Jadi mereka udah bisa gini berarti ya Kak Bob, istilahnya melihat isu HI bukan lagi dalam konteks yang terlalu tinggi, bukan lagi dalam high level, tapi udah mulai ke low level. Wow, good. Level daily gitu. Mungkin mereka nggak langsung bisa menghubungkan gitu karena masih anak semester 1 gitu tuh. Tapi kemudian ya kan namanya ada dialog, ada diskusi setelah itu. Ini kalau di studi HI itu semester berikutnya kok akan belajar tentang ini. Tapi mereka sudah mengenali penandanya. Oh, praktek transnasionalisme itu tidak hanya ketika kau berkunjung ke negara mana gitu, tapi ketika kau bertemu dengan isu ini, dengan aktor ini yang bisa jadi ada di sekelilingmu, kau bisa menemui praktek internasionalisme yang jadi ruh dari studi HI itu gitu. Saya kira kayak, dan itu kayak jadi modal gitu kan. Katanya kalau kau nggak kenal gitu sesuatu, kau akan kesusahan untuk get involved. Benar. Gitu. Menjadi sebenar-benar aktor. Kan jadi aktor HI sekarang nggak hanya kau jadi diplomat gitu tuh. Benar, nggak harus kerja di kedubes ya. Kau jadi setiap hari apa gitu di komunitas dan segala macam, kemudian kau menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian dan segala macam, itu juga aktor HI gitu yang kita temui di kehidupan sehari-hari. Kita jadi lebih grounded ke studinya akhirnya. Studi HI-nya jadi lebih mengakar gitu, membumi, dan itu yang lebih penting gitu, ketimbang saya waktu mahasiswa gitu diajak dari LOI pertama itu, ditahu ini anak HI mana ini.
gitu. Iya. Diperkenalkan tentang politik yang ada di luar angkasa. Saya mau apa dengan studi ini nanti? Benar. Berarti kita bisa bilang gini kali ya, Kak Bob. Ada kontribusi yang cukup kelihatan dari film untuk bisa memahami HI itu sendiri ya. Banget. Benar. Apalagi Jadi sekarang hanya, jadi bukan hanya sekedar misalnya kita baca buku baru bisa ngerti HI, tapi kita nonton film, dengar musik, kalau misalnya kajian pop culture secara luas, itu juga bisa kita kaitkan dengan konteks HI. Bahwa ada, benar, ada apa ya Kak Bob, aku bisa bilang ada perspektif-perspektif tertentu yang sebenarnya dimainkan di dalam produk audiovisual. Wow. Menarik sih sebenarnya, hanya sayang tidak terlalu banyak gitu. Suatu waktu tuh, tapi ini bukan tentang film. Suatu waktu saya ikut sebuah konferensi dan saya nulis tentang bagaimana etos indie itu masuk di Indonesia 90-an gitu. Yang sebenarnya itu berkembang dari Inggris ketika Blur muncul, Oasis dan segala macam. Itu kemudian mereka dipanggil tuh ke Buckingham itu, ke istana, bukan ke Buckingham. Dipanggil sama saat itu Perdana Menteri setelah Margaret Thatcher, si Tony Blair itu, mau bawa the new English. Kan sekarang kalau the new normal tuh, saat itu setelah era tangan besinya Margaret Thatcher, muncul dari Partai Buruh tuh, Tony Blair itu, dia mau bawa semangat English baru gitu. Dan popular culture jadi alatnya gitu. Kenapa dia undang Blur, dia undang Oasis datang ke kantornya itu untuk menunjukkan ke dunia bahwa sekarang Inggris itu beda nih gitu. Dan nilai saya saat itu hipotesa aku tuh nilai itu kemudian datang ke Indonesia, orang kenal Britpop dan segala macam sekaligus ikutin nilai itu. Tapi tidak belum terlalu mendapat pembahasan gitu, belum tektokan orang gitu ketika bahas itu. Dianggap belum HI dan seterusnya. Tapi tidak apa-apalah, pelan-pelan gitu. Ya, aku pikir sih Kak Bob karena di luar juga orang sudah sangat menghubungkan film dan HI. Bahkan waktu aku kuliah dulu nih Kak Bob, aku banyak mendapatkan istilahnya kayak dapat pisau analisanya tuh pisau analisa HI sebenarnya ketika kita berbicara mengenai film. Jadi yes, we hope bahwa nanti mungkin 5 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan ya Kak Bob, film ini bisa bukan hanya sekedar misalnya soft diplomacy, nggak sesimpel itu. Diplomasi budaya dan seterusnya gitu. Nggak sesimpel itu. Film tuh ternyata punya layer-layer tertentu, dia punya value, dia punya perspektif yang ternyata bisa sangat kita hubungkan dengan HI. Wow, sebenarnya diskusi kita ini sangat menarik nih Kak Bob, tapi durasinya cukup terbatas nih untuk hari ini. Jadi mungkin next insya Allah nih Kak Bob, kalau kita punya istilahnya punya waktu lain, misalnya udah selesai nih corona, mungkin boleh banget nih kita buka lagi diskusi masih untuk berbicara, berbicara lebih lanjut tentang lebih detail kita bicarakan gitu, sama kemungkinan karena ini masih baru gitu, masih meraba-raba juga gitu, gimana pakemnya di mana gitu kali ya Kak Bob ya. Gitu misalnya kan sekarang harus nyantol dengan studi yang lain, maksudnya bukan studi, harus nyantol dengan kajian lain gitu. Bisa enggak sih benar-benar filmnya gitu dan kemudian bahas tentang HI itu tentang, dan sekarang juga masih perdebatan gitu di para penstudi HI gitu. Tapi kita mulai saja lah. Dan HI Unibos ini pilihan tidak mudah memasukkan mata kuliah popular culture karena itu setahu di Australia itu S2 gitu. S2 itu popular culture and world politics. Jadi ada dosennya namanya Mike Davis gitu, itu kalau saya tidak salah ya. Dia nulis tentang musik punk dan apa, saya bilang mimpi sekali saya gitu, skripsi gitu yang lebih populer. Skripsinya tuh yang gitu. Skripsinya tuh lebih dekat sama kita gitu ya. Gitu. Kau dengar musik-musik senja gitu dan kau hubungkan sama studi HI. Iya, benar. Nah, mungkin terakhir nih Kak Bob, sebelum kita tutup nih, aku pengen nanya aja sih sebenarnya. Kak Bob ada referensi film yang bagus dinonton sama anak HI nggak sih? Mungkin ini juga bisa buat jadi istilahnya rekomendasi buat nonton sama-sama dan juga mahasiswa di Prodi HI Unibos nih, atau mungkin yang tertarik untuk nonton film, kemudian melihat sudut pandang HI-nya di situ. Ada referensi tertentu nggak sih, Kak Bob, yang enak dinonton lah ya untuk anak-anak muda gitu? Saya sebenarnya bukan penonton film yang aku kayak, tapi berapa minggu bulan lalu ya, bukan film, saya nonton drama Korea gitu. Dan mendiskusikannya di live Instagram itu sama Aswin, dosen HI Unhas itu. Bahas tentang Reply 88 itu. Oh, 1988. 1988 itu keren banget, bicara
politik dalam negeri Korea, bicara tentang bagaimana modernisasi masuk, bicara tentang etos keluarga dan hubungannya dengan politik yang lebih besar gitu. Padahal dramanya lebih ke komedi ya, Kak Bob ya. Tapi ternyata komedi, nilai HI-nya kaya. Keluarga gitu, tapi membahas tentang bagaimana efek pasca demokratisasi seperti kita di 98 gitu tuh. Kan itu transisi demokrasi gitu, dan kayaknya jadi menarik untuk kemudian membandingkan bagaimana transisi demokrasi di Korea dengan nonton Reply 1988 misalnya, atau transisi demokrasi di Indonesia dengan nonton film apa. Film Indonesia tidak banyak yang serius membahas tentang peristiwa 98 seperti misalnya Taksi apa tadi film Taxi Korea. Driver. Ya, itu kan bahas banget tuh tentang peristiwa Juni itu di Korea ya. gitu tuh. Dan kita masih kan hanya kayak jadi latar gitu. Atau berapa film tentang atau kayak film-film biografi mungkin itu mungkin hanya sekedar istilahnya kayak misalnya Habibie Ainun nih, Kak Bob nih, mungkin dia hanya sekedar istilahnya gini, menggambarkan sosok Habibie-nya, tapi nggak benar-benar istilahnya nggak benar-benar grab tentang apa sih sebenarnya yang terjadi pada saat itu. Politik Indonesia sebenarnya apa yang terjadi pada saat itu. Padahal kita cukup kaya loh. Banyak sebenarnya Kak Bob, sejarah-sejarah yang menurut aku ya mungkin ya terlepas dari kontroversial dan lalala gitu kan ya Kak Bob, tapi sebenarnya ketika dia diangkat dari film sebenarnya bebas-bebas aja mau ngambil perspektif yang mana. Korea kayak keren banget gitu, menyuguhkan sejarah negaranya gitu dengan terbuka gitu. Termasuk yang tadi aku bilang itu Kak Bob, yang film A Man Standing Next itu kan sebenarnya dia cukup kontroversial tuh di Korea, tapi dia bisa meng-capture, gitu. Dia bisa meng-capture apa yang terjadi sih, kok bisa misalnya si Presiden Park pada saat itu dibunuh, kemudian efeknya apa nih setelah dibunuh. Nah ternyata kan kalau kita baca sejarah setelahnya itu ya Kak Bob, setelah kematiannya Presiden Park itu kan sudah mulai masuk arus demokratisasi di situ. Sampai akhirnya gitu. Kayak gitu. Yes, berarti memang mungkin kalau kita bicara referensi ada banyak ya Kak Bob. Kak Bob juga pasti dari dulu kan udah banyak referensi film yang diberikan, sama kayak aku juga kayak banyak sekali menonton film-film kayak Argo, itu kan HI sekali. Bener kan Kak Bob? Iya, jadi penstudi HI mungkin kan kok jadi penstudi HI itu ada list buku-buku awal yang mesti kau baca. Menurutku di sampingnya Anda mesti menambahkan film sama lagu apa gitu yang ada teman gitu, teman di Parahyangan, kau tahu dia dikasih saat mata kuliah pengantar HI pertama, dosennya datang langsung kasih dengar lagunya Sex Pistol. Inggris punk gitu yang kayak keren gitu. Kita dimasuki dengan cara yang sangat kontemporer gitu dan seterusnya. Menurutku itu jadi kayak pintu baik sekali gitu, khususnya untuk generasi sekarang. Nggak bisa mengabaikan budaya populer sih gitu. Yes, karena memang pada akhirnya ya Kak Bob, kita harus melihat trennya juga nih. Anak muda lagi mengkonsumsi apa nih, gitu kan. Mahasiswanya Kak Bob nih lagi banyak mengkonsumsi apa nih, gitu. Nah, ternyata pop culture menjadi bagian yang penting, terutama ketika kita membahas mengenai produk audiovisual, yaitu film. Yes, oke. Kalau gitu Kak Bob, kita cukupkan untuk diskusi kita hari ini. I hope semua orang yang mendengarkan diskusi kita hari ini tuh bisa benar-benar melihat nih, bahwa film tuh bukan hanya sekedar entertainment things, tapi juga banyak banget ilmu di dalamnya, ada value, ada perspektif yang bisa dimainkan di sini. Oke, kalau gitu kita selesai nih Kak Bobi, saya Ayu Kartika pamit. Yes, Kak Bobi masih ada yang mau disampaikan? Udah. Cukup? Oke, thank you so much nih Kak Bobi, nanti insya Allah kita akan lanjut lagi nih, misalnya kita pengen diskusi lebih lanjut, lebih dalam mengenai HI dan film. Sampai jumpa, nanti kita ketemu lagi di review film selanjutnya untuk nonton sama-sama.